Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini di analisa saham by request, di mana salah satu teman kita request untuk dibahas saham SMIL ya, sarana mitra luas. Teman kita itu ada nulis beberapa saham dan sepertinya semua sahamnya itu saham-saham IPO gitu ya. Saya sendiri termasuk jarang ikut saham IPO. Kalau dibikin persentase mungkin 10% lah saya ikut di saham IPO. Jadi kalau IPO yang 60-an saham, saya paling ikut 5-6 kali kalau nggak salah ya. Dan Semil ini saya kebetulan nggak ikut IPO-nya gitu ya. Disclaimer dulu, seperti biasa sifatnya investment research, tidak ada akan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Ada 5 hal yang kita akan gunakan dalam menganalisa saham gitu ya, sesuai dengan yang biasa saya pakai. Pertama, daya saing bisnisnya, kekuatan finansialnya bagaimana, valuasinya menarik atau tidak, ada momentum apa terhadap saham ini, dan manajemennya seperti apa gitu ya. Oke, kita start dari sekilas perusahaan dulu. Buat teman-teman yang nggak terlalu ngikutin, SMIL ini adalah perusahaan penyewaan forklift dan pendukungnya, menjual, mengoperasikan gitu ya, memaintain, dan mereka sudah dipercaya oleh customer-customer besar. INKP adalah satu yang terbesar, ada juga INDF, ICBP, LG, Auto gitu ya, dan lain-lain. Cukup banyak mereka untuk referensi customernya. Mereka sudah punya total 3.500 unit dan mereka menjadi satu-satunya di ESG yang spesialis bergerak di dalam forklift gitu ya, dan operasional pendukungnya. Jumlah yang mereka punya ini ada yang nyebut mereka adalah emiten penyewaan forklift terbesar gitu ya. Mungkin berdasarkan data di IHSG saja, karena kita nggak punya data dari emiten-emiten yang private company teman-teman. Jadi hal ini mesti kalian double check lagi. Tetapi kalau ngomongin spesialisasi forklift, memang SMIL adalah yang satu-satunya ada di IHSG saat ini gitu ya. Kemudian kalau kita pindah di bagian daya saing bisnis gitu ya, sebagai faktor pertama yang akan kita lihat, kita sulit menemukan pembanding. Tadi karena kita tidak punya emiten pembandingnya, tapi IHSG itu sudah mengelompokkan berdasarkan industri dan sektornya gitu ya. Jadi ini kadang-kadang yang membuat sedikit tidak fair, tapi ya it's okay karena memang keterbatasan data gitu kan. Tapi untuk daya saing ini kita coba gunakan revenue dan profit margin untuk melihat bisnis ini begitu kompetitif atau tidak. Pertama kita akan gunakan profit margin. Di sini cukup menarik ya profit marginnya, grossnya 41%, netnya 23%. Biasanya teman-teman, perusahaan kalau punya profit margin grossnya start dari 40% itu punya kemampuan untuk bisa menjaga profitability-nya tetap bagus. Kenapa? Mungkin dia punya sesuatu yang bisa ditawarkan dan memang customer-nya mengakui hal itu gitu ya. Saat saya pikir-pikir lagi ya, memang SMIL ini terlibat langsung dalam hal yang penting banget gitu ya, kaitannya dengan masalah operasional perusahaan. Contoh, mereka terlibat dalam pemindahan barang-barang di gudang, pemindahan barang-barang misalkan INKP, nurunin atau apa gitu yang berkaitan membutuhkan forklift. Itu hal yang sudah jadi bagian aktivitas operasional, teman-teman. Kaitannya dengan gudang, ini berkaitan dengan keahlian dan penguasaan medan. Teman-teman pernah lihat nggak ada video yang operator forklift nggak sengaja nabrak temennya, kemudian nggak sengaja nyenggol rak gudang, dan beberapa rak gudang yang besar-besar itu ambruk juga gitu ya. Ini hal-hal yang sangat fatal akibatnya kalau lalai dalam mengoperasikan forklift gitu ya. Sehingga apa? Perusahaan yang sudah tahu kualitas, dia akan tetap untuk coba pakai jasa dari vendor tersebut. Kenapa? Dia nggak mau main-main dengan medan yang ada di gudangnya dia. Ya, gonta-ganti vendor bisa beresiko, sehingga buat SMIL sendiri ini jadi kunci untuk mempertahankan pelanggan gitu ya. Asal mereka kinerjanya bagus, customernya happy, saya rasa mereka bisa tetap mempertahankan pelanggan-pelanggan besarnya mereka. Di sisi pertumbuhan bisnis, CAGR 8% rasanya cukup bagus untuk emiten yang secara capex butuh modal besar ya. Dia harus untuk nambah customer baru, dia harus jadiin forklift baru, harus beli forkliftnya gitu ya. Jadi CAGR 8% menurut saya masih acceptable untuk SMIL. Yang kedua, faktor ketangguhan finansial. Mereka baru IPO, teman-teman, total asetnya 826 miliar. Sebagian besar tentunya memang alat beratnya ya, forkliftnya. DER-nya bagus, tidak banyak utang untuk SMIL ini. Sedangkan dana kasnya menjadi meningkat, ya wajar karena mereka baru IPO dan sudah sebagian mereka alokasikan untuk membeli forklift baru. Jadi secara umum kalau untuk resiko di aspek finansial, saya tidak melihat sesuatu yang krusial gitu ya untuk dibahas di bagian ini, tetapi saya coba ngelihat day sales outstanding. Kenapa? Vendor itu teman-teman, buat teman-teman yang akrab dengan vendor manajemen di sebuah perusahaan, biasanya itu ada termin pembayarannya. Ada 90 hari,
60 hari, 1 bulan, atau bahkan dibayarnya nanti selesai masa maintenance terakhir. Banyak faktor gitu ya. Nah, saya coba lihat ternyata Smil itu dalam kurun waktu 40-70 hari sudah bisa melakukan penagihan. Artinya Smil ini kemungkinan besar dibayar tiap 3 bulanan. Nah, ini bagus untuk menjaga cash flow perusahaan. Artinya setelah 70 hari mereka nagihin atau ngasih invoice, biasanya diproses oleh perusahaan 30-60 hari cair gitu ya. Artinya kalau ngelihat siklusnya tidak terlalu lama lah ya, perusahaan itu boleh terus memutarkan cash flow-nya. Jadi menurut saya di bagian finansial tidak ada catatan khusus dan masih cukup bagus. Nah, di bagian valuasi ini yang saya melihat menjadi titik poin tidak terlalu menarik untuk Smil saat ini. Apalagi buat teman-teman yang baru incer, beda dengan teman-teman yang sudah ikut dari sejak IPO ya, di harga 100 kalau nggak salah. Jadi Smil, kalau kita bandingkan dengan yang bermain di alat berat lainnya ya, SKRN itu kelihatannya sama gitu ya. Tapi permasalahan adalah earningnya belum terlalu besar, mengakibatkan PER-nya tinggi baik Smil maupun SKRN. Nah, kalau kita benchmark-nya ke industri ataupun ke sektor, hasilnya akan jomplang karena di sektor dan industri PER-nya baru sekitaran 9 dan 10 teman-teman ya. Artinya mungkin kita akan mengatakan nggak terlalu fair kita bandingkan langsung dengan industri atau sektor yang sudah dipetakan oleh IHSG, tetapi ya nggak banyak yang bisa kita lakukan untuk emiten yang baru IPO gitu ya, kecuali teman-teman bisa elaborate lebih lagi di perusahaan-perusahaan yang private. Cuma perusahaan-perusahaan private kan laporan keuangannya nggak bisa terbit, nggak bisa kita dapatkan secara mudah, kecuali mungkin teman-teman orang dalam gitu ya. So, benchmark ke industri dan sektor tetap kita lihat untuk mengevaluasi Smil di bagian valuasi kali ini. Untuk masalah PBV, Smil juga masih tergolong reasonable ya, masuk akal ketimbang SKRN yang sudah mencapai 6 kali PBV-nya. Poin keempat di bagian momentum, Smil ini di beberapa material presentation-nya gitu ya, dia menunjukkan awareness yang bagus terkait dengan electric vehicle atau electric forklift gitu ya. Ini hal yang bagus, kenapa? Karena ini diproyeksikan ya, forklift elektrik ini bisa menurunkan beban Smil gitu ya. Seberapa ini harus dipantau lagi teman-teman. Tapi kelihatannya ini punya prospek yang cukup menarik ya, perpindahan ke elektrik. Kenapa? Ini kita coba lihat dari beban operasionalnya forklift teman-teman. Kita tahu bahwa electric vehicle tuh katanya kan nggak pakai oli lagi ya, nggak pakai oli. Kita akan lihat beberapa komponen-komponen yang sepertinya bisa mungkin berkurang deh gitu ya. Saya nggak tahu pastinya, teman-teman boleh elaborate atau boleh diskusi di kolom komentar. Pertama adalah spare part ya. Biaya spare part ini tinggi, pemakaian oli juga tinggi, tetapi pemakaian solar itu juga salah satu yang terbesar. Nah, kalau nanti diganti jadi listrik, di mana di sini biaya baterai listrik itu belum dihitung baik untuk listriknya maupun penyusutannya, tapi kelihatannya ini menjanjikan untuk bisa menurunkan beban operasional forklift ya. Jadi kalau nanti bebannya turun, ada efisiensi yang bagus, rasanya laba perusahaan bisa melonjak gitu. Nah, tahun ini Smil itu sudah menambah 500 forklift dan total electric forkliftnya itu sudah 1.500 unit atau 40% dari total unit. Jadi ini langkah yang bagus, dan ini bisa jadi salah satu bargain point buat Smil kepada customer-nya. Contoh, dia akan bilang kepada customer, kita udah ada produk forklift EV loh, forklift elektrik, kalian mau nggak ganti dari yang solar menuju elektrik gitu ya. Kegunaan buat customer apa? Customer mungkin akan mikir, kita adalah perusahaan yang lebih cenderung menggunakan energi yang renewable. Kita suka menggunakan energi yang green gitu ya. Nah, ini cocok buat perusahaan-perusahaan yang sudah punya awareness terhadap hal-hal seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, maka marginnya juga akan berubah. Bisa jadi lebih tinggi gitu ya, karena pasti ada penggantian perangkat dan lain-lain. Ini akan menimbulkan margin yang lebih bagus buat Smil ke depannya. Terakhir adalah di bagian point management ya. Tadi kita sudah ngomongin masalah electric forklift, ini awareness yang bagus ya buat catatan di bagian manajemen. Yang kedua adalah ekspansi perusahaan, biar nggak terlalu spesialisasi banget gitu ya di forklift. Terus perusahaan punya rencana untuk mengembangkan traktor, bulldozer maupun loader. Ini bagus karena mereka sudah punya nama yang cukup bagus di kalangan customer-nya. Nanti kalau customer-nya butuh, misalkan INKP butuh traktor, butuh bulldozer, siapa tahu dikasih juga ke Smil ya untuk jadi
vendornya mereka. Kemudian manajemen juga berhasil melakukan deal dan menjaga company besar tetap menggunakan jasa mereka. Artinya kita bisa asumsikan customer-nya juga pada happy dengan service dan support dari Smil. So manajemennya punya kemampuan untuk menjaga customer-nya dengan bagus gitu ya melalui service yang mereka berikan. Jadi secara keseluruhan ini adalah skor yang saya put untuk Smil ya, bisa beda-beda dengan apa yang sudah kita sharingkan di sini. Teman-teman boleh nilai sendiri ya. Pertama di bagian bisnis perspektif saya kasih nilai 7 ya, karena tidak banyak pembanding yang bisa kita explore, tapi kita bisa melihat bagaimana perusahaan ini punya profit margin yang cukup baik di level 20-an% untuk net profit marginnya. Di bagian finansial saya juga kasih nilai 7. Kenapa saya lebih melihat bagaimana perusahaan ini ke depan membutuhkan dana besar untuk bisa ekspansi ya. Sekarang ini kas mereka sekitar 73 miliar. Kalau mereka harus beli forklift lagi ke depan, pendanaannya bagaimana itu bisa memicu utang gitu ya. Jadi kalau itu bisa menimbulkan utang, jadi saya kasih nilai yang lebih moderat di skor level 7. Di bagian momentum ini saya kasih nilai 6. Kenapa? Karena sekalipun momentumnya ini sebetulnya bagus, tapi kok belum muncul ke permukaan gitu ya. Ini yang kita nggak tahu apakah electric forklift ini benar-benar bekerja atau tidak. Khususnya nanti penilaiannya adalah benar-benar mampu menurunkan beban operasional. Di bagian valuasi saya kasih nilai 5. Kenapa? Ya karena tidak bisa kita bilang murah lagi dengan earning yang masih kecil, PR-nya 30-an kali, PBV-nya memang masih reasonable. Tetapi kalau teman-teman baru mau masuk sekarang, kurang menarik. Tapi kalau teman-teman sudah punya dari awal, boleh hold aja gitu ya, karena toh sudah naik 45%. Jadi saya rasa perusahaan ini secara bisnis cukup bagus, masih punya prospek, sudah profit 45%, ya hold saja dulu gitu ya. Potensi bayarnya juga terbuka kalau teman-teman ikut dari IPO. Terakhir di bagian manajemen, saya lebih suka di sini ya. Saya kasih nilai 7,5 karena tadi ya awareness-nya bagus, berhasil maintain customer-nya juga bagus. Mereka juga punya inisiatif untuk ekspansi. Jadi menurut saya itu poin yang cukup bagus, sehingga poin tertinggi dari scoring Smil ini saya kasih di bagian manajemennya. So, itu teman-teman pembahasan kita kali ini untuk Smil gitu ya. Semoga memberikan insight baru buat teman-teman, baik yang sudah hold ataupun yang sedang mulai ngincer-ngincer. Dan buat kalian yang mau request saham yang untuk dibahas seperti ini, tulis di kolom komentar. Nextnya kita bahas saham apa lagi. Dan mungkin ke depan saham by request ini bisa saya buat at least kayak 2 kali seminggu gitu ya. Semoga saya bisa kasih waktu yang lebih baik dan bisa lebih banyak ngasih insight buat teman-teman semua investor di sini. So, segitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan diskusi bareng di kolom komentar. See you in the next video. God bless you. Bye-bye.